yang tentang apa? Prioritas mana jangka panjang atau permasalahan sehari-hari. Sistem keuangan di STAI itu udah bagus banget. Assalamualaikum Mbak Hafi. Mau minum dulu. Monggo. Udah langsung minum aja nih Mbak Hafi. Aku juga pengen minum jadinya. Silahkan monggo. Gimana Mbak Iqbal, gimana? Aku tadi chat sampean Mbak, tapi nggak pengen balas. Oh iya? Biasa. Kayaknya aku bukan prioritas ya. Mbak, iya. Apa? Gimana? Lanjut aja. Sudah. Ngomongin prioritas ya. Mbak Hafi kan nih sebagai seorang ketum nih, ketua umum, wakil ketua umum, wakil ketua umum gitu ya. Pasti banyak kan kayak masalah-masalah yang terjadi di keorganisasiannya, misalkan kayak masalah sehari-hari atau mungkin ada juga problem-problem yang lain. Dan pastinya di sela-sela masalah itu juga ada yang namanya program kerja juga yang harus kita jalankan gitu. Nah, ngomongin prioritas, terus menurut Mbak Hafi mana yang harus diprioritasin? Oke. Kalau dua-duanya bisa dikerjakan secara optimal, mengapa kok harus pilih salah satu? Kayak gitu. Kalau di SEMA sendiri, di Badan Legislatif sendiri kan itu ada beberapa komisi ya, yang mana masing-masing komisi itu mempunyai tupoksi, tugas pokok fungsinya masing-masing. Lah, kalau kita berbicara tentang permasalahan seputar mahasiswa sehari-hari, permasalahan sehari-hari ya, itu saya rasa di komisi controlling sama komisi advokasi itu udah apa ya, sesuai Pak. Maksudnya gini, tugas utamanya di dua komisi ini kan kalau controlling mengawasi dinamika yang terjadi di kampus kita. Kayak KSDM kalau di kayak KSDM di DEMA, di pihak DEMA. Sedangkan kalau si advokasi, komisi advokasi sendiri itu nanti tugasnya menyaring, menyerap aspirasi, kritik, saran mahasiswa seputar ya keluh kesah permasalahan mahasiswa selama ya berjalannya waktu itu tadi, kayak gitu. Jadinya kalau semisal disuruh pilih salah satu ya, saya rasa sih dikerjakan bebarengan aja, tapi dengan itu tadi sesuai dengan komisinya masing-masing. Gitu. Nanti baca fokus, jadi nanti komisi advokasi dan komisi controlling fokusnya ke permasalahan seputar permasalahan mahasiswa, permasalahan sehari-hari ya, apapun itu. Terus mengenai program kerja rencana jangka panjang itu sangat perlu Mbak, menurut saya kayak gitu. Karena apa? Ya dampaknya itu buat regenerasi selanjutnya itu tentu sangat sangat berkelanjutan dan itu sangat kerasa sekali kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan itu dengan sematang mungkin kayak gitu. Iya. Kalau Mbak Iqbal sendiri gimana? Kalau disuruh pilih salah satu kayak gitu. Kalau disuruh pilih salah satu pastinya milih kayak gimana? Pastinya pilih mana yang paling urgent dulu. Iya nggak? Iya. Jadi kalau misalkan ada yang namanya program kerja jangka panjang. Misalnya kalau di DEMA mungkin kayak Semar atau program-program kerja seminar atau yang lain dan sebagainya. Terus yang masalah sehari-hari mungkin yang dirasakan ke SDM itu mungkin tentang ruangan atau sebenarnya ini bukan masalah sih, misalkan kayak cuma sekedar dipanggil pimpinan ketika mungkin kita ada rapat. Nah itu kan juga masalah yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi karena kita lihat urgensinya dulu, mana yang lebih urgent, pastinya yang dipanggil sama paket misalkan, atau yang masalah ruangan pastinya harus kita selesaikan dulu di situ. Nah baru kita nanti kalau misalkan jangka panjang, perencanaan jangka panjang itu bisa dipikir sambil berjalan gitu. Jadi nggak harus yang kita fokus di satu hari harus mikirin itu kan, enggak gitu. Iya. Terus yang tentang prioritas mana jangka panjang atau permasalahan sehari-hari. Jadi benar juga kata Pean, kalau misalkan setiap yang kebanyakan yang jangka panjang ini kan pasti udah ada divisinya sendiri ya yang ngurusin gitu. Jadi yang fokus sama permasalahan kecil itu sebenarnya ya kita juga harus peka kan sama hal itu juga. Terus juga kayak divisi KSDM itu yang harus emang lebih peka lagi sama permasalahan sehari-hari. Harus melek gitu. Harus melek sama permasalahan sehari-hari mahasiswa. Soalnya yang ngurusin masalah ruangan atau sampah atau
hal-hal seperti itu yang emang permasalahan sehari-hari itu ya KSDM yang kita gabung jadi Satgas. Ya itu juga tergantung pemimpinnya juga nggak sih Mbak? Maksudnya berjalan baik tidaknya nggak penyelesaian sebuah permasalahan itu kan tergantung pemimpinnya juga gimana cara nyelesainnya. Dan juga antusias keikutsertaan dari para anggotanya juga. Iya, itu bener banget. Soalnya kalau berjuang sendirian juga berjuang sendirian itu capek, iya kan? Ups. Excited sendiri juga capek. Poin selanjutnya. Pemimpin ya. Nah, menurutnya panjenengan baik mah. Gimana caranya membentuk semangat, bukan hanya semangat sih, jiwa-jiwa leadership di kampus kita. Nah itu bagaimana cara menemukan sikap-sikap itu? Apakah bisa dilatih atau memang itu udah bawaan dari diri kita? Itu. Kalau menurutku leadership, kepemimpinan individu bagi individu itu tergantung genetiknya juga. Maksudnya pengaruh dari lingkungan atau keluarga juga gitu. Nggak serta-merta terbentuk dengan adanya pelatihan atau segala macam lah. Jadi bukan mukjizat ya? Bukan mukjizat. Jadi nggak datang serta-merta karena kita belajar. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Tapi biasanya leadership yang sesungguhnya, kepemimpinan yang sesungguhnya itu datang dari jiwanya sendiri gitu. Mungkin biasanya kalau emang orang tuanya itu terbiasa jadi pemimpin di masyarakat atau seperti apa, mungkin anaknya juga punya sifat-sifat seperti itu, meskipun tidak menutup kemungkinan juga enggak juga kayak gitu. Terus selain itu mungkin kalau misalkan kita mau belajar jadi pemimpin, pertama yang harus kita lakukan itu friendly. Menurut aku penting, friendly. Kita ramah ke orang lain. Sebagai seorang pemimpin itu perlu banget. Jadi kalau misalkan kita cuek tapi jadi pemimpin, wah kacau, kasihan anak-anaknya gitu kan. Bisa jadi mereka ngerasa kayak nggak dirangkul. Bahkan kita yang mungkin udah mengusahakan se-friendly mungkin aja, mereka ngira kita nggak ngerangkul gitu. Rasanya tuh nggak berasa. Nggak berasa gitu, nggak berasa dirangkul gitu. Terus ada juga harus berkelakuan baik sebenarnya gitu ya. Sebagai seorang pemimpin kita harus berperilaku baik, itu penting karena ya kita ditiru, setiap gerak-gerik kita itu diperhatikan sama orang. Ya tidak, tapi meskipun dia tidak menutup kemungkinan pemimpin juga manusia gitu kan. Nggak mungkin kalau terus pasti kan ada satu dua yang kejadian yang mungkin ya bisa, meskipun ya jangan yang aneh-aneh gitu. Wajar ya, bukan Nabi Boy. Dan sebagai seorang pemimpin itu kalau misalkan kita bikin masalah, kalau orang biasa kan ya, kita bikin masalah ya udah kayak nggak perlu klarifikasi gitu. Tapi sebagai pemimpin kita harus klarifikasi juga kalau misalkan ada permasalahan yang kita lakukan. Jadi benar-benar harus bertanggung jawab, itu juga penting. Berarti tadi ramah, friendly, terus habis itu apa tadi, baik ke semua orang, harus baik, good vibes, peduli, terus sama bertanggung jawab juga. Ya itu sih. Terus jadi pemimpin itu juga harus cerdas, karena ya tadi permasalahan kecil itu harus diselesaikan dengan cerdas. Terus kalau menurut Mbak Hafi gimana jadi seorang pemimpin? Kalau menurut yang saya ya, selain bisa dilatih, sebenarnya bisa Mbak melatih mulai dari diri sendiri dulu ya, menata diri sendiri dulu sebelum memimpin yang lain, seperti itu. Itu penting emang, menata diri sendiri. Dan itu alangkah sulitnya. Iya, gitu. Tapi ya gimana ya nggak apa-apa. Namanya juga latihan kan gitu ya. Terus selain itu juga berasal dari latar belakang didikan orang tua itu pasti berpengaruh besar. Terus pendidikan juga penting, karena pendidikan menurut saya itu merubah mindset seseorang. Terus juga seorang pemimpin itu satu sih Mbak, harus punya idealis ya, artinya nggak gampang katutan. Bener banget. Jadinya bener-bener nggak gampang disetir kan? Iya, nggak gampang disetir. Terus juga ya sesuai teguh pendirian lah. Jangan ada berita apa ikut ke sana, condong ke sana. Jadi
kayak nggak punya pendirian yang itu, yang jadi ya pertama itu jadi harus idealis, terus juga yang kedua ya tanggung jawab itu ya pasti tanggung jawab. Semangat merangkul anggota dan semua teman-teman itu ya kalau saya tuh bahasanya bukan friendly Mbak, tapi lebih ke memiliki jiwa sosial yang tinggi, sosialis ini ya gitu ya, jiwa sosialis. Jadinya ya peduli, nggak apatis gitu lah ya sama sekitar gitu. Jadi setiap ada permasalahan ya nggak harus permasalahan apapun itu, apresiasi atau apa, segala dinamika yang ada di sekitar kita tuh harus peka terhadap situasi itu tadi. Terus apa ya, kalau menurut apa ya, semua orang tuh bisa jadi pemimpin Mbak. Tapi nggak semua orang bisa memimpin. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa memimpin. Bener nggak? Bener ya, bisa jadi juga pemimpin ini bisa diklasifikasikan lah ya. Pemimpin diri sendiri itu juga pemimpin. Memimpin diri sendiri bisa. Itu memimpin keluarga juga masuk. Memimpin ya kayak panjenengan di kampus sebagai bu pres mahasiswa juga ya macam-macam lah ini. Jadi sesuai dengan objek yang kita hadapi tadi, yang kita pimpin tadi. Benar. Jadi pada intinya semua itu bisa jadi pemimpin gitu. Kalau itu secara luas ya. Kalau bayanganku tadi pemimpin yang emang benar-benar pemimpin masyarakat, bayanganku tadi. Makanya itu nggak semua orang bisa gitu. Kalau jadi pemimpin masyarakat. Tapi kalau pemimpin secara luas, semua orang pasti pemimpin. Tapi belum tentu bisa memimpin orang lain, bisa jadi seperti itu. Dan satu lagi Mbak, pemimpin juga nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Nanti bisa mikirin diri sendiri, keuntungan sendiri. Terkadang orang itu gini Mbak Iqma. Gimana? Ada ya. Kurang bisa membedakan antara idealis sama individualis. Kadang itu gini, ada seorang pemimpin, dia tuh lurus dalam arti ya bukan karena nggak mau mendengarkan sekitar, pokoknya dia tuh gimana ya, idealis itu artinya nggak gampang gitu tadi, nggak gampang kena omongan sana sini, teguh pendirian, dan itu ya emang menurutnya apabila ditimbang itu ya memang itu sesuai gitu, artinya pantas lah untuk dijadikan acuan, panutan kayak gitu. Oke. Bertanggung jawab itu tadi. Terus harus bijaksana juga sebagai seorang pemimpin. Jadi kalau misalkan kita nyari pemimpin di kampus misalkan, pemimpin yang emang buat mimpin seluruh mahasiswa, kita harus nyari orang yang emang bisa kita hormati Mbak. Orang yang bisa kita hormati, kita hargai tanpa pamrih. Dimana kita tuh ya menghargai dia secara cuma-cuma gitu. Mungkin karena kepribadian dia, atau emang karena kepemimpinan dia yang bagus gitu. Jadi kita harus nyari orang yang seperti itu. Nggak serta-merta karena dia terkenal, karena dia mungkin ganteng atau cantik akhirnya terpilih. Atau dia punya link orang-orang gede misalkan, akhirnya wong jero. Misalkan punya orang jero akhirnya dipilih. Jangan kayak gitu sih. Jadi kita benar-benar harus milih orang yang bisa kita hormati, kita hargai sebagai pemimpin kita nantinya. Artinya apa ya? Kompeten lah. Kompeten. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Benar banget. Iya. Satu lagi Mbak, tambahan. Sebagai seorang pemimpin kita juga harus bisa mempengaruhi orang lain. Tapi ini mempengaruhi bukan konotasinya gak jelek ya, mempengaruhi dalam hal yang baik. Jadi kalau misalkan kita gak bisa ngajakin orang lain, mempengaruhi orang lain, terus gimana orang lain mau ikut sama kita gitu, gimana orang lain bisa yakin sama kita kalau kita tuh pemimpin mereka gitu. Itu penting ya, itu sih. Terus ngomongin soal pemimpin, nah di sini Mbak, ini juga sebenarnya apa ya yang aku ngomongin tadi, kayak nggak semua orang bisa jadi pemimpin masyarakat, karena semuanya ada tempatnya masing-masing. Dan nggak usah takut, misalkan kita di kampus ini ya, kita ngeliatin adik-adik kayak siapa ya kira-kira nanti penerus perjuangan kita tuh siapa ya kira-kira, kayak misalkan kayak gitu, siapa yang pantas buat nanti ke depan tuh mimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Al Anwar Sarang ini gitu.
tenang aja, itu nggak perlu dipikirin, karena nanti ketika udah waktunya pasti akan datang orang itu gitu loh. Bibit-bibit itu akan muncul. Setiap generasi pasti ada pemimpin yang benar-benar bisa untuk kita jadikan panutan, kayak gitu ya. Kita husnudonnya kayak gitu aja ya, apa ya, positive thinking. positive thinkingnya seperti itu aja. Nah, terus ngomongin soal penempatan, maksudnya setiap orang punya tempatnya masing-masing nih Mbak. Nah, kita sebagai mahasiswa di sini kan bukan hanya mahasiswa tapi santri juga. Iya. Nah, sebagai seorang mahasiswa plus santri, terus menurut Mbak Hafi nih sebagai ketum, wakil ketum lah, nanti marah nanti Mbak Hafi. Enggak sih, enggak marah juga sih. Gimana caranya kita sebagai mahasiswa ini bisa fokus kedua hal itu, antara akademik dan pondok ataupun antara organisasi, kayak gitu. Menurut Mbak Hafi gimana? Ya kalau menurut saya sih proporsional Mbak, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nggak terlalu berat ke sini, berat ke sana. Jadi ya sesuai kadarnya saja. Kalau misal waktunya berorganisasi, ya berorganisasilah dengan semestinya, dengan ya sesuai dengan kadarnya, kayak gitu. Jadi jangan kok dibolak-balik. Terus ingat tujuan kita, kalau saya pribadi ya, tujuan awal kesini kan ya bukan apa-apa, niatnya mencari ilmu. Mencari apa? Iya. Kalau dulu mencari jodoh. Mencari jodoh. Enggak bercanda kali. Enggak sih. Ya mungkin salah satunya sih. Jangan. Lanjut. Enggak penting. Jadi kita fokus ke orientasi dulu kalau gitu. Artinya ya akademis itu juga penting. Jadi organisasi itu juga perlu, karena itu tidak dapat diraih di bangku kelas, artinya gitu. Dan itu termasuk satu pengetahuan yang mana sangat berfungsi atau bermanfaat sekali di kehidupan sehari-hari kita. Kadang ya nyuwun sewu, ada yang terlalu fokus di akademis saja, tapi ternyata ketika berinteraksi dengan sekitar, ya dengan orang-orang yang di sekitar di sampingnya saja, itu kadang kayak bodoh amat. Padahal ya bisa dibilang akademisnya bagus kayak gitu. Jadi di sisi lain organisasi itu juga perlu untuk mengimbangi hal itu. Jadi tapi ya ingat itu tadi, jangan terlalu ke sana, jangan terlalu ke sini. Artinya imbang gitu. Harus seimbang gitu ya, proporsional kayak gitu. Harus ada di tengah-tengah. Nah, tapi itu sulit banget. Modern itu sangat sulit. Lah maka dari itu, kalau jauhnya Baba Mama itu kan kita ciptakan kultur baru. Kita ciptakan kultur di baru tempat, di lingkungan kita. Ya memang sulit ya, banget. Tapi ya gimana caranya lah, sulit kayak banget. Gitu. Apalagi kita di sini sebagai penggerak. Kayak gitu. Istilahnya apa? Aktivis. Aktivis yang emang nggak cuma ngurusin organisasi, tapi juga harus fokus sama dunia kita di akademisi gitu. Di sisi lain juga sebagai santri, ingat, sebagai seorang santri. Jadi benar-benar harus menempatkan tempat di tempatnya. Iya. Balik lagi bijak, kita harus bijak. Bijak itu saya kabinet merekah loh. Iya. Bukan bijak ya. Iya. Itu yang tit itu. Iya, lanjut. Kalau Mbak Ima sendiri, pandangan Mbak Ima, maksudnya pendapat Mbak Ima terkait harus fokus kemana, lebih fokus kemana? Ya sama kayak Mbak Afi. Kita harus fokus ke dua-duanya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan, ini kan kita ya, kita sebagai orang organisasi. Tapi kan banyak juga kalau di sini tuh orang yang kayak emang kesini tuh pengen ngaji gitu. Jadi kita ya nggak boleh memaksa mereka untuk ikut organisasi. Hak masing-masing. Organisasi itu hak masing-masing. Tapi ya bener Mbak Afi tadi, kalau misalkan kita ikut organisasi, itu suatu pendidikan yang tidak didapatkan di bangku sekolah. Jadi itu benar-benar real pengalaman gitu. Dan kebanyakan mungkin orang yang mungkin bukan nggak pernah ya, kayak ya nggak pernah ikut organisasi sama sekali, itu biasanya dia juga acuh tak acuh sama orang lain. Terus dia juga nggak terlalu peka sama permasalahan sekitar. Biasanya tuh gitu, dia nggak peka sama permasalahan sekitar. Terus biasanya tuh lebih egois, dan kayak kepedulian sama orang lain itu juga terasa kurang, kayak gitu. Iya sih, terbilang apa ya, cuek gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga gitu. Jadi ya sebagian besar seperti itu. Intinya ya aslinya perlu, sama-sama perlu. Cuman ya itu tadi,
Harus Kalau bisa saya lebih mengimbangi fokus, lebih utamanya sih kalau saya fokus ke orientasi awal gitu aja sih. gitu. Orientasi awalnya apa? Ke sini. Hmm. Ke sini awalnya. Iya, niatnya mengaji. Gitu. Mengaji. Intinya ya fokus pada akademis. Ya kegiatan boleh, tapi ya sewajarnya saja gitu. Tapi Itu kenyataannya membawa tapi ya itu saya nggak tahu. bener-bener terjun ke Dan jujur nih organisasi. Mbak ya, jujur nih saya tuh dulu itu mahasiswa kupu-kupu. Masih ya mulai tit lagi tuh. Mahasiswa kupu-kupu. Iya. Terus ternyata waduh, kok bisa, wah ini nggak tahu ini tuh cobaan saya karena dulunya gitu atau nggak tahu ya. Tapi ya di sisi lain ini satu apa ya, momen atau satu pelajaran yang menurutku nggak akan didapetin dimanapun nanti. Iya gitu. Jadi karena ini kesempatan sekali seumur hidup nggak sih Mbak? Iya bener banget. Iya, kesempatan seumur hidup. Apalagi kita udah tua loh, maksudnya kayak tua. aku enggak kita ya. apalagi di umur kita yang emang maksudnya segini nih, kadang kayak kalau teman-temanku lain ya Mbak ya, pasti di Dema yang lain, kebanyakan yang jadi presma atau wapresma itu pasti tujuannya ya dunia politik. Sebagai aktivis terjun di dunia politik, ranahnya ke pemerintahan. Kalau di sini mungkin nggak ada yang kayak gitu ya, meskipun ya nggak menutup kemungkinan nanti ada orang-orang politis yang jebolan style Anwar kayak gitu. Semoga saja. Tapi saya kok kayak ngerasa apa saya mau jadi bupati ya. Ya. Enggak sih Bupati aja. Bupati Sidoarjo. enggak tapi bener-bener emang ya itu tadi sih, harus bener-bener mengimbangi. Dan kerennya tuh kita tuh keren banget Mbak di sini Mbak, nggak banyak orang yang bisa mengimbangi hal itu. Dan kayak kita tuh ya udah ngaji terus hafalan misalkan ya, Masya Allah. Terus habis itu kita juga harus ngurusin kuliah, belum lagi ngurusin organisasi. Banyak banget tanggungannya gitu kan. Tapi kita bisa ngelakuin itu gitu. Jadi anak style Anwar tuh berjalan hampir 3 tahun. Masya Allah. Keren banget. Lulusan sini tuh pasti mantap lah. Mau jadi Pak Kiai monggo. Kalau mau jadi politisi monggo. Mufasir monggo. Mau jadi guru juga monggo. Pokoknya hebat lah di sini. Semua udah terstruktur di sini. Tersedia. Udah terstruktur. Benar kawa candro di muko kalau kata orang dulu kayak gitu ya. Apa tuh artinya? Nggak tahu artinya. Tapi yang jelas intinya ya kita di sini tuh digodok secara matang. Maksudnya bener-bener digodok gitu loh Pak. Ya, sesuai dengan ya apa yang kita hadapi sekarang. Apa yang kita fokuskan sekarang kayak gitu. Apa yang kita istihad jangan gitulah. Apa yang kita usahakan sekarang kayak gitu. Ikhtiar benar-benar. Ijtihad nanti mau perang gitu. Ampun Bu. Iya. Nah, menurut Bu Pres, bagaimana pendapatnya panjenengan terkait misalnya kalau dikasih 2 opsi gitu ya, mahasiswa itu harus kritis terhadap kebijakan kampus atau cukup dengan takdim mengindahkan kebijakan dari kampus tadi. Artinya ya kita tidak tetap menjaga keharmonisan kebijakan kampus itu tadi. Ini berarti kita sebagai mahasiswa nih ya, bukan sebagai ormawa gitu ya. Bukan. Sebagai mahasiswa secara umum, dua-duanya penting sih Mbak. Apalagi di sini kita juga sebagai mahasantri itu tadi, ya dimana atasan pimpinan kita tuh kiai juga. Meskipun bukan kiai pun, masih sebagai seorang guru harus dihormati kan. Jadi kalau misalkan emang di kampus itu tidak ada masalah yang perlu dikritisi, nggak perlu dipanas-panasin gitu, nggak perlu dikompor-komporin. Nah, mahasiswa zaman sekarang kan kadang kayak permasalahan kecil itu dikompor-kompor, tapi nggak juga sih. Tapi kalau ngomongin masalah di kampus ini, sebenarnya kita tuh termasuk yang jarang ada masalah, iya nggak? Soalnya waktu aku di luar tuh Mbak, maksudnya waktu aku ketemu sama teman-temanku di luar yang ya para pres-pres yang lain, itu mereka banyak sekali mengeluhkan permasalahan dengan pimpinan mereka. Jadi kayak misalkan apa biasanya permasalahan yang sering terjadi di luaran sana?
Iya, kayak mereka tuh ngerasa mahasiswa tuh orang bebas gitu. Bebas mengkritisi, apapun dikritisi kayak gitu. Terus misalkan kayak kebijakan kampus mengenai keuangan. Nah, mahasiswa tersebut di universitas tersebut itu pengen keuangan tersebut benar-benar di Transparansi, betul, secara ditransparansi betul secara terperinci ke mahasiswa, biar mahasiswa itu nggak seudon misalkan kayak gitu. Tapi ya tetap nggak bisa kan, Mbak? Pasti ada sesuatu yang harus privacy. di privacy itu pasti ada gitu. Nah, mereka tuh nggak mau dan mereka sampai benar-benar demo dan akhirnya sampai crash sama pemimpinnya, sama pimpinan, sama pimpinannya, sama rektornya, benar-benar crash gitu. Terus waktu itu dia mengeflorkan di forum itu masalah itu, terus pematerinya waktu itu bilang kayak kalau misalkan itu masalah internal seharusnya kritis boleh tapi hanya di internal dengan dibicarakan baik-baik dengan musyawarah gitu, diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Tapi kalau misalkan emang permasalahan itu sudah dibicarakan secara baik-baik di kampus tapi benar-benar gak ada yang peduli di kampus, gak ada yang gak ada yang merealisasikan, tidak ada yang merespon tentang masalah tersebut, gak ada yang menghukumi, misalkan gak ada yang menengahi atau tidak ada yang memberikan kebijakan tentang itu, baru mungkin bisa diomongkan. Tapi ya jangan jelek-jelekin kampus sendiri gitu lah, intinya jangan jelek-jelekin kampus sendiri. Kalau misalkan kritis boleh kritis, tapi ada batasannya gitu. Kritis mana yang harus diflorkan dan kritis mana yang harus disampaikan secara tertutup gitu. Jadi jangan apa-apa kampus saya gini dimasukin ke media, akhirnya rame, yang terkenal ya benar kampusnya terkenal, pimpinannya jadi negatif, tapi nggak pimpinannya doang yang negatif, semuanya keseluruhan kena, institusinya juga jadi kelihatan negatif, dan orang-orang mahasiswa di situ pun jadi nanti orang-orang pasti mandangnya kayak oh iki sing mari kena masalah iku yo kayak gitu misalkan. Langsung viralnya kan kayak gitu. Jadi ya kita tadi harus bijak lagi bijak harus bisa kayak pandai-pandai memilah juga ya, pandai-pandai memilah mana yang harus diflorkan, mana yang enggak. Jadi misalkan kayak permasalahan itu juga mungkin kayak pelecehan di kampus kayak gitu. Nah itu ada salah satu kampus juga yang terjadi hal seperti itu, terus sudah dibilangkan ke pimpinan, tapi pimpinan malah belain dosennya. Jadi kayak pimpinan bilang ya udahlah, ini loh dosennya gini. Mungkin saat itu katanya dosennya itu punya jabatan yang tinggi mungkin ya, maksudnya punya link yang banyak. Nah, akhirnya dilindungilah dan mahasiswanya tidak diperdulikan karena itu emang kampus udah gede. Jadi benar-benar mahasiswanya itu kayak gimana ini caranya biar kita bisa ngeflor, akhirnya diflorin di sosial media kayak gitu. Juga kan sekarang zamannya udah beda ya. Jadi pakai beberapa taktik lah gitu. Kalau menurut Mbak Afi gimana? Kalau menurut saya perlu Mbak, mahasiswa tuh harus terkenal kritisnya Mbak. Kritis tuh perlu sekali. Tapi ya gitu, harus sesuai dengan konteksnya. Maksudnya gini, kadang ada anak demo kak di luar sana gitu ya, demo tuh sekedar demo, ikut-ikutan dan sebagainya. Terus ketika ditanya ngerusak kira-kira boleh permasalahan ini mah nggak ngerti melu. Itu malu-maluin sebenarnya. Sebagai mahasiswa yang punya sebagai mahasiswa yang harusnya itu kita mikir gitu kan, malah penuh konteks melo-meloan, jangan ikut-ikutan. Jadi fokus pada permasalahan itu. Ya sekiranya perlu dikritisi ya dikritisi, tapi ya itu tadi lihat-lihat, jangan kok sampai menyalahi artinya menjelek-jelekkan institusi kampus sendiri. Artinya fokus pada permasalahan itu saja gitu. Dan juga tetap menjaga keharmonisan yang ada di kampus. Nah, itu ya perlu. Nah, ini Mbak Afi ngomongin tentang kritis, mahasiswa kritis. Berarti kan pasti di style Anwar sendiri mahasiswanya kritis nih. Iya nggak? Kritis pol. Kritis pol kan ya. Nggak boleh. Tapi untungnya baiknya kita tuh nggak suka ngeflor gitu kan. Kalau permasalahan sendiri. Tapi emang kita belum pernah ngeflor sih ya. Maksudnya permasalahan dari luar pun kita juga kayak belum. Nanti mungkin ada saatnya. Nanti akan ada gebrakannya, ditunggu aja. Nanti akan ada acara gebrakan mengenai hal itu. Coming soon ya. Nah, sekarang ngomongin mahasiswa kritis, artinya banyak aspirasi yang sudah tersampaikan di SEMA. Dan kira-kira aspirasi seperti apa sih yang disampaikan sama mahasiswa, dan kira-kira
apakah aspirasi tersebut sudah tersampaikan di kampus dengan baik gitu? Oh gitu. Sejauh ini tuh aspirasi mahasiswa STAI itu hanya apa ya, terkait fasilitas itu saja. Saya tuh heran sampai kapan ya mengusung apa aspirasi mengenai akademik gitu loh, misal tapi ya nggak tahu ya mungkin juga kondisi sekarang kita memang benar-benar membutuhkan fasilitas yang memadai juga, maka dari itu dari mereka ya itu tadi yang fasilitas PD yang lebih diflorkan. Karena emang gimana Mbak ya, kita sendiri mungkin merasakan kalau misalkan di kelas itu panas, pasti nggak enak, kita mau belajar nggak enak, nggak nyaman gitu. Misalkan di kelas bawa cireng, nggak enak gitu, nggak enak gitu kan. Tiap tahun kita juga memfasilitasi adanya kegiatan audiensi dan sarsen mahasiswa ya. Itu tiap tahun juga ya, memang ada beberapa aspirasi yang benar-benar terrealisasi kayak gitu ya, walaupun kadang terus juga di sisi lain terkadang gitu ya, gini ketika kita sudah dikasih fasilitas nggak dipakai, kayak gitu tuh, kayak kalau nggak gitu dirusak, kalau nggak dipakai dirusak. Jadi ya tapi manusiawi nggak sih Mbak kadang tuh ya meskipun harusnya dijaga. Iya sih, iya tersampaikan secara efektif ya, mungkin bisa dibilang cukup lah ya, cukup tersampaikan melalui ini tadi. Nah tapi itu kan menurut Mbak Hafi ya, kayak kita sebagai pasti pengen sebagai dari pihak SMA yang mewadai aspirasi mahasiswa itu udah tersampaikan ke waketnya. Nah, apakah setelah waketnya klarifikasi, misalkan setelah menjelaskan, apakah aspirasi tersebut sudah tersampaikan ke mahasiswanya? Gini, kadang kan kita habis sowan ke pimpinan, ngomongin ini, terus kita dapat banyak informasi tentang dari pimpinan kayak ini. Nah, terus mahasiswa kan ngertinya dia cuma ngasih aspirasi doang gitu kan. Tapi kadang itu nggak ada klarifikasi dari kita setelah kita ke pemimpinan. Itu nggak ada klarifikasi kita ke mereka bahwa ini masih diproses atau ini. Dan kadang udah kita sampaikan tapi mereka kayak masih ngerasa kayak enggak mereka kayaknya makanya kerjanya tuh apa sih kayak gitu kadang kan begitu ya. Maksudnya kita udah ngeflorin kayak gini tapi kok nggak ada perubahan kayak gitu. Lah makanya tuh dari kita sendiri tuh mengadakan sosialisasi terbuka kayak gitu ya. Tujuannya itu tadi selain untuk setelah menyaring aspirasi dari teman-teman ya, untuk memberitahu bahwasanya sekiranya nanti aspirasi yang perlu diangkat untuk menuju ke masing-masing apa ya, yang masing-masing sasaran, maksudnya misalnya aspirasi untuk waket 1 ya, misalkan itu apa aspirasi yang diberikan mahasiswa untuk waket 1. Nah, waket 1 tuh apa? Bidang akademik. Kadang contohnya tentang apa? Kadang gini, gak semua aspirasi tuh langsung diangkat, disampaikan. Harus perlu ada filterasi sih. Nah, itu dia yang sebenarnya. Makanya itu sekiranya ini nyun sewu ya, layak diangkat, layak disampaikan ya langsung sesuai dengan yang ditujukan itu tadi kayak gitu. Nah, emang nggak semuanya bisa. Bener kata apa yang sih? Ada yang harus difilter, mana yang harus bisa. Apalagi kita tuh santri, lagi-lagi kita santri. Kita benar-benar harus yang ngerti mana yang pantas untuk diflorkan dan mana yang nggak pantas untuk diflorkan. Dan bahayanya kalau sampai kita nggak ngefilter hal itu dan kita ngerasa kayak wes nggak apa-apa lagi, kayak pantas ini diflorkan, ternyata salah, wah itu berabe tuh, mesti kayak berkelanjutan. Dampaknya tuh nggak hanya di waktu itu saja gitu, malah yang aslinya tujuannya supaya kayak gitu, pengennya kayak gini, tapi malah nanti jadi masalah baru nanti. Malah sebaliknya. Nanti bisa malah nanti bisa kita yang disalahkan malah. Nah, kayak gitu itu tapi ya gimana lagi ya, kita kan harus tawadhu gitu ya. Tapi aku yakin sih kalau di sini ya pimpinan kita tuh orang-orang beliau yang memang sangat-sangat patut untuk dikagumi, beliau yang emang patut untuk dihormati. Jadi kayak ya kita kadang nggak perlu yang setakut itu loh sama masalah di sini gitu. Apalagi nih kalau sebenarnya aspirasi juga banyak tentang keuangan kan Mbak Afi. Kalau dari Ormawa tuh. Padahal sebenarnya sistem keuangan di STAI itu udah bagus banget. Yakin udah bagus banget. Bayangin ya Mbak ya,
Tapi ini masalah anggaran sih. Iya. Nanti nggak sih? Nanti nggak sih? Iya, oke. Ini ada Oke. wayangnya. Iya. Tapi nanti ingetin ya. Iya. Ini Kalau ingat. penting ya. Penting soalnya, penting. Masalah anggaran tuh emang agak Hangat-hangat. Iya, hangat kuku. Ah. Gimana? Lanjut. Kita bahas yang lain aja coba. Next ya Mbak ya. Mm-mm. Itu tadi sekitar seputar aspirasi mahasiswa. Terus gini, kita kan hidup di tengah-tengah UKM. Maksudnya kita kan menaungi dari UKM dan juga UKK. Ya, semua ormawa ya bisa dikatakan kayak gitu. Nah, kira-kira menurutnya Bu Pras sendiri itu untuk nggak untuk saat ini saja, lebih ideal mana? Kompetisi ataukah kolaborasi? Iya. Ya benar sih. Kalau lihat di Stay Al Anwar ini termasuk yang hitungannya ini masih Stay. Tapi UKK-nya udah banyak banget. UKK baru 2 sih. Cuma UKM udah 17. Nah, pokoknya total keseluruhan kan ada 19. 18. Iya, maaf, 18. Gimana sih hitung-hitungannya? Lagi tremor. Di sebanyak itu, UKM sebanyak itu. Terus kalau misalkan kita masih di tahap-tahap, maksudnya masih apa ya namanya tuh, kita masih stay gitu loh. Kita tuh masih di tempat apa? Stagnan, tidak ada perubahan. Bukan. Kita tuh masih di tahap stay. Bukan yang UIN, kita tuh masih stay gitu loh. Iya. Jadi UKM segitu banyaknya udah berjalan itu udah alhamdulillah gitu loh. Artinya ya nilai plus lah ya. Nah, nilai plus ininya seukuran apa sih bahasanya? Ya seukuran. Setara. Iya, setara stay gitu. Tapi sudah bisa punya UKM yang banyak dan semuanya berjalan, benar-benar berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Nah, itu tadi kolaborasi atau kompetisi. Aku lebih milih kolaborasi karena kita masih stay, tahapannya kita masih kolaborasi. Kalau misalkan bayangin aja kalau kompetisi Mbak, kita balik lagi anggaran aja kita masih kayak saling kayak kita saling udur-uduran kayak ya mana yang lebih butuh harus dikasih dulu kayak gitu kan, meskipun ya tetap berjalan aja gitu. Tapi kalau misalkan kita kolaborasi, kita kan bisa tuh kita gedein dulu nama institusinya dulu, kita gedein nama stay-nya dulu bareng-bareng, mulai dari ya UKM, UKK, terus habis itu dari DEMA, SEMA-nya, terus dari stay-nya sendiri, kita tuh sama-sama collab, sama-sama membesarkan nama stay dulu. Nah, ketika stay udah gede, misalkan udah terkenal gitu kan, pasti nanti akan lebih enak, akan banyak mahasiswanya, akan lebih banyak mahasiswa dan kompetisi bisa dijalankan gitu, baru bisa kompetisi. Jadi menurut aku yang taraf-taraf yang udah bisa kompetisi itu ya taraf-taraf UIN atau ya setingkatannya lah, dimana emang mahasiswanya udah banyak, peminat UKM pasti juga lebih banyak lagi, bahkan mereka prodinya juga udah sebanyak itu gitu kan. Jadi pasti kalau misalkan mau kompetisi per UKM, mau besarin nama UKM masing-masing itu gampang Mbak, karena mereka juga nggak yang terpaku pada anggaran kampus, mereka bisa pakai duit sendiri. Sedangkan kita udah santri, maksudnya kita kan di sini mondok pakai duit orang tua gitu kan ya, kita nggak kerja nggak apa, di sini tinggal dapat transferan kling, seneng kan. Mana bisa gitu kita disuruh bayar, kita disuruh ngeluarin duit buat acara UKM kayak gitu kan, beratnya di situ. Jadi yang penting di sini kita fokusnya tuh kita belajar aja dulu, belajar di UKM ini, mesti belajar berorganisasi yang baik, terus kita bareng-bareng kolaborasi buat gedein nama stay sendiri gitu. Kalau menurut aku gitu. Terus kalau menurut Mbak Harfi gimana? Kompetisi itu perlu. Artinya kenapa? Buat menentukan atau mengetes apa ya istilahnya bahasanya? Ya, menentukan isi atau kualitas dari masing-masing unit tadi. Nah, kalau nggak bersaing kan kita nggak tahu akhirnya. Oh, ternyata iki kualitasnya sak mene, berarti kayak gitu Mbak. Jadinya ya perlu, ya cuman itu tadi karena di sini masih kendalanya kompetisi itu tidak angger
langsung kompetisi gitu aja. Itu juga kan meliputi butuh dana, apapun itu, support dan lain sebagainya. Nah, itu perlu. Cuman ya gitu tadi, kolaborasi juga gak kalah penting kayak gitu. Karena ini bener-bener tujuannya satu, yakni untuk membesarkan atau memajukan nama STAI. Ya alangkah baiknya ya kolaborasi sih kayak gitu. Iya. Toh nanti ketika kita kolaborasi, kadang kompetisi itu juga bisa berjalan di dalamnya. Gitu. Bener banget Mbak, bener banget. Dimana kalau kita semakin tahu satu sama lain, kita semakin bisa buat, oh aku harusnya lebih kayak gini nih. Saling berkompetisi ketika kita berkolaborasi. Wah, seru banget gak sih? Maksudnya kayak persaudaraan banget gitu. Makanya sekarang kita duduk di sini nih, kolaborasi nih. Nah, iya kan? Jejaring itu kita langsung kayak semakin luas. Bener banget. Dan lagi-lagi di kampus luar itu sering-seringnya SEMA dia mah pasti crash. Wah itu sering banget itu. Bahkan kalau kumpulan ketua BEM atau wakil BEM yang diomongin pasti SEMA tuh jelek-jeleknya gitu. Terus aku batinku, aku mah baik-baik aja sama SEMA. Begitu sebaliknya. Nah gitu, maksudnya kayak emang yang kayak aku mah gak ada masalah di kampus kayak gitu loh. Ya bener-bener kampus kita tuh berjalan harmonis gitu ya. Sesuai sama yang diinginkan Baba sebenarnya. Kalau kita ngelihatnya ke kampus luar, meskipun mungkin kultur di sini udah baik, tapi kita pengen memperbaiki, maksudnya lebih baik lagi gitu. Mungkin pengennya Babah seperti itu, biar bisa jadi contoh buat yang lainnya. Ya gitu sih baiknya. Apa sih? Balik lagi soal itu tadi, apa sih tadi Mbak? Kompetisi lah. Kompetisi dan kolaborasi ya kan. Kompetisi, kolaborasi. Kalau kompetisi butuh nah, waktunya kita ngomongin anggaran Mbak. Oke. Agak asik. Kalau mau aduh, ngomongin anggaran. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya sama orang-orang, masalah anggaran. Aduh, iya. Terdengar diksi anggaran terus, waduh, anggaran. Langsung pusing gitu nggak sih? Aduh anggaran, aduh balas gimana gitu ya. Ini pasti ditanyakan oleh banyak mahasiswa di sini. Sebenarnya pengalokasian anggaran di STAI itu seperti apa sih? Dan apakah di STAI ini udah benar pengalokasian anggarannya gitu? Jadi pengalokasian anggaran di STAI itu udah termasuk bagus Mbak. Dengan UKT yang terbilang kecil, udah bisa menghidupi UKM, udah bisa menghidupi para dosen sih, udah bisa untuk dosen, terus habis itu bisa untuk infrastruktur yang ya ada lah buat kita. Itu udah bagus. Kalau misalkan di luar pasti itu tadi butuh dana gitu kan, ada dana tersendiri untuk uang gedung. Kalau mau emang infrastrukturnya itu bagus. Tapi itu tadi terkait transparansinya ya, yang hingga detik ini itu masih dapat dikatakan belum bisa berjalan sesuai dengan yang kita mahasiswa inginkan, artinya gitu Mbak. Terus sini masalahnya itu lebih milih fasilitas. Kalau disuruh milih nih, maksudnya harus milih nih antara fasilitas atau kegiatan mahasiswa. Nggak boleh tergantung kebutuhan. Kalau menurut sampean, kebutuhan di sini itu apa? Kebutuhan di STAI Al-Anwar itu apa sebenarnya? Kalau untuk sekarang loh, kita ini pelan-pelan aja. Oke. Karena STAI Al-Anwar ya, berafiliasi dengan pesantren gitu. Nah, semisal keluar mahasiswa di sini kan fasilitas AC, wifi, guys. Nah, itu bisa disangkal seperti ini, Mbak. Kenapa? Iya, nggak Pak. Itu bisa lah. Maksudnya bisa terrealisasi, tapi ya tunggu dulu, sabar. Nah, jadi diksi santri itu dimunculkan. Santri, tirakat. Jadi AC tuh ya nanti bisa, tapi enggak. Nah, di sini juga muncul gimana caranya kritis tapi soleh. Nah gitu Pak. Itu susah. Nah, emang itu siapa ya caranya kritis tapi soleh. Sing ideal, maksudnya enggak yang jangankan kritis mengenai infrastruktur ya, mengenai peraturan aja kita kayak bingung gitu loh. Ini peraturan tuh sebenarnya nggak perlu nggak sih kayak gitu.
tapi kita bingung bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi kita mengenai hal itu dengan soleh, dengan santun, dengan ala santun. santri. Nah itu Takutnya ketika kita nyampaikan ngapunten, ini tuh sebenarnya kita ngerasa kurang seperti ini, terus nanti diangkat kamu tuh santri kayak gitu. Itu sebenarnya kita dilema gak sih Mbak? Kita mahasiswa sebenarnya, kita pengennya ya kebebasan, bisa ngeflorin kritik, saran, tapi nyatanya bisa sih sebenarnya. Mungkin bisa, tapi ya bertahap. Terus kalau disuruh milih Mbak ya itu tadi nggak bisa dipaksakan. Lihat kondisi di stay dulu seperti apa kayak gitu. Untuk posisinya apa? Untuk kegiatan mahasiswa. Enggak. Fasilitas. Selanjutnya. Nggak ada, udah selesai. Udah 7 ini. Udah 7. Oh, yes. Ya udah. Ini udah kita udah ngobrolin 7 poin. Yang nggak tahu itu penting apa enggak. Ini sembolan kok tiga dia ya rek ya. Biasa anu kok yang cari aneh-aneh wae kok. Kan toko bae. Pengen minum lagi apa? Apa gitu? Ditutupnya piye iki? Iki closing statement ta. Pada gak tuh ya. Iki baru Aku yo ora nyiapke. Apa ya Mbak? Ngomong apa ya? Ya, intinya dari seluruh pembahasan kita tadi, apa yang bisa kita ambil Mbak? Mumut ya? Enggak. Ya dengan kondisi yang saat ini seperti ini ya kita kudu memahami lah, yang artinya enggak terus-terusan kok nuntut kayak gitu. Itu salah satunya. Tapi di sisi lain kita juga ya berhak untuk menuntut. Berhak untuk memberikan kritik, saran kita. Berhak untuk menyampaikan aspirasi demi kita. mewujudkan kampus yang berdaya. Berarti lagi-lagi kolaborasi antara kita. Ayo kita bangun komunikasi yang baik, mulai dari mahasiswa ke kita, ke ormawa, ke pimpinan, ke pihak pondok. Itu yang penting. Ya gitulah. Mungkin hanya ini yang ada di pikiran kita. Mungkin banyak sebenarnya yang nggak tersampaikan karena di video jadi kita grogi nggak sih Mbak? Cukup sekian dari kami. Ya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau emang nggak masuk akal juga. Jadi mohon dimaklumi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.